Wah kan baik. Anak baik dia gondrong Anak tapi baik. baik. Iya. Tipikal gondrong nggak nyopet dia tuh. Konas, tempat kita berbagi. Jatuh. Iya benar. Selamat datang lagi di Public Corner, tempat di mana kita berbagi cerita, Berbagi rasa, berbagi keindahan, berbagi situasi, berbagi formulasi, berbagi kemanisan. sekemanisan. Bang, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah kita baik gini-gini aja tapi cum. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 2. Dua. Berarti menuju Hamin berapa Gledek akan perform besar. Hamin 3 hari. Hamin 3 hari. Iya. Persiapannya gimana tuh, Bang? Udah barusan sebelum syuting sini udah latihan terakhir. Ada kejutan sih dari Gledek sebenarnya. Jadi bawa budaya tradisional bakal main ke lokal fest nanti. Oh iya. Bareng Iya. sama Gledek tuh. Bareng sama Gledek. Oke. Apa di latihan tuh, apa tuh yang dilatih tuh? Yang dilatih Hmm. apa ya, fisik kali ya. Fisik juga. Terus tadi kesinkronan ya, apa sih namanya, perpaduan, chemistry-nya. Chemistry-nya. Gimana? Soalnya kan nyatuin dua grup yang berbeda nih intinya. Oh, ini yang satu lagi yang lokal tuh grup. Grup bukan satu orang. Ada nanti. Oh, rahasia, Apa ya? sih? Benang Kenur namanya. Benang. Kenur. Udah ketahuan dah tuh jadinya tuh Iya budaya dong. mana. Tapi kan ini tayangnya kapan? Kayaknya Iya pasti abis itu pas sih. ini, pas manggung kayaknya. Hari H tuh, pas lo Hari lagi H. manggung kita tayangin. Kita usahain pas hari iya. H. Jadi backdrop gua aja gimana? Iya, bener juga. Sekalian promosi kan. Siapa nih? Gitu. Oh gitu. Yoi. Tampil jam berapa ya, Bang, udah tahu? Tampil habis maghrib. Bis maghrib. Habis maghrib. Pembukanya dong. Pas maghrib. Iya habis maghrib. Gak boleh komat dulu apa Iya, pokoknya habis ajan. Oh, habis isoma. Habis isoma main. Oh. Emang ada band pembukanya? Iya ada Bledek. Coba ceritain Bang. Band pembukanya Ya, siapa, Bang? bukan. Jadi kalau Band-band misalkan kan? lokal fest itu kan ada 2 panggung. Iya, benar. Jadi sebelumnya itu band kedua sebelum Gledek itu ada namanya band Afat. Afat, oke. Setelah Afat panggung yang sini main Malik. Oke. Malik baru panggung sini pindah lagi Gledek main. Oh, jadi Malik dulu baru Gledek. Betul. Gagah. Ada. Gagah. Di formasi lo udah gagah situ, Bang. Iya, beneran gue. Beneran. Ya. Jadi ya bener-bener abis Malik lah. Cuma secara penonton lumayan ngeri sih cuma. Gledek. Iya. Ngerinya? Abis Malik pada bubar kan. Wah, belum tentu. Gua percaya akan lebih rame orang nonton Gledek daripada nonton Malik. Masa iya. Gue percaya itu. Ya karena apa ya, Bang, fresh. Iya sih. Malik belum, gue rasa Ilman tuh belum kepikiran mimpi jadi kiper belum. deh. Belum. Masih di arah cinta-cinta, motivasi yang masih bergerak di situ. Iya. Jadi Malik emang oke banget, cuman Gledek itu muncul, walaupun mungkin Malik di sini ya, Gledek masih merintis ya. Cuman kan Gledek memunculkan sesuatu yang baru. Iya. gitu. Di warna-warna musik Indonesia. Ya. Oke. Tapi kalau di Gledek itu kan kalau misalkan di band gitu, Bang ya. Misalkan di Cangcuters kaptennya si siapa? Siapa? Tias ya? Iya. Tria. Terus di Ungu kaptennya Pasya kaptennya bukan si Pasya, malah yang ini siapa? Gitarisnya. Enda. Iya. Kaptennya Enda. Di Seleon Seven kaptennya 2. Ya. Duta sama si Adam. Eros. Oh iya. Eros. Tapi kontak personnya Adam. Kontak persen bukan kapten. Oh iya. Ya kan? Maksudnya orang yang dia nih kaptennya nih gitu. Oh. Nah, di Gledek nih kaptennya siapa, Bang? Patra sih sejauh ini. Oh, sejauh ini Patra. Patra. Jadi kalau ada apa-apa Patra. Ya pokoknya yang punya inisiasi lagu model kayak gimana Patra. Terus kalau misalkan kita ada apa Patra, foto, video, terus ada apa lagi Patra pokoknya. Berarti Patra yang
mengatur semua itu. Jadi Betul. kaptennya tuh Patra. Patra lah harusnya. Oh, nanti pas manggung di Panasonic Award juga Patra yang maju. Patra yang maju Iya. ya. Oke. Kalau gue ngeri ngomongnya lewat. Tapi kalau ada tawaran nih bang band lain gitu misalkan gue band nih, Bang Coy, lu manggung dong di band gue bawain lagu Geledek, tapi lo nya aja. Bingung tuh gue tuh. Pernah terjadi sama si itu soalnya tuh. Si siapa? Wan Kaisar. Cuma kan dia ada label. Kalau Geledek kan sendiri nggak apa-apa juga sih. Oh boleh. Boleh. Ya udah nanti lu bawa nyanyi lagu Geledek, cuman nanti bandnya band kita nih. Izin Jadi paling. vokalisnya lu Izin ke Patra. Karena anak. Gue pengen main nih di sini, bawa lagu Geledek gimana? Oh jangan coy, kita kan Oh, bareng-bareng. ya udah kalau gitu. Sorry cum, nggak bisa. Ya. Gitu. Ya udah deh coba ya gue tanyain ke si Uwan mau nggak ya dia 350 juta. Kalau gitu gue aja cum. Kan Patra nggak bolehin. Ya udah, ini 20. Jangan ribet nih 20 deh. 20. 20 gede banget cuy. Emang dapat berapa itu? Udah ada gitu. Enggak berapa. Udah Lu ada. takut jangan semua kasih anak-anak. Ini udah 5.000 goceng aja gua sama anak. Enggak, kalau gue sih nggak pernah ngomongin angka. Cuma pantasnya aja. Tak dulu, ketemu lumayan dah. Alhamdulillah Geledek ya. Padet manggung. Alhamdulillah padat Oke. sampai bulan Agustus September. September manggung di mana? Pestapora. Oh, Pespor langsung ya. Gokil. Sebelumnya seminggu sebelum main di Pespor, main di Solo. Oh iya. Di rumah Bapak Pak De Pak D siapa ya? Jokowi. Di rumahnya, di rumahnya. Oh enggak. Nggak tahu gue, nggak tahu di mananya. Oh, pokoknya ada acara di Ada Solo. acara di Solo. Gokil. Geledek emang terbaik. Yang gue bingung tuh band-bandnya band-band kayak Juicy Lucy yang lain. Geledek tuh beda sendiri di situ. Ada satu band solo Down for Life namanya hampir sama lah kurang lebih kayak. Kayak Geledek. Iya. Emang genrenya Ya, berisik. berisik lah, berisik. Enggak, kalau justru si Geledek jauh lah. Geledek gue. Tawa. Ah benar, kan musik lo Juicy Lucy. Itu belum ada Geledek. Oh iya. Karena ngobrolnya kan setahun lebih. Itu Ada belum Geledek? Kalau Geledek justru Lucy. Enggak, Geledek gue. Gue pokoknya temen gue dulu deh. Gue support Iwan juga temen gue, cuman enggak Iya. lu bang. Gue lu, Oza dan lain-lain lah. Bang Patra gue belum kenal kalau Bang Patra. Berapa kali ketemu doang. Iya. Oke bang, biasa bang kita ada Ya. tema-tema Betul. yang akan kita bahas. Apa Han temanya Han? Nih yang pertama kemarin lagi rame-ramenya WNA asal Brasil, Juliana tewas 4 hari terjebak di Gunung Rinjani. Nah itu rame tuh bang, sampai Gunung Rinjani di Maps nih diserbu Google review-nya sampai bintang 1. Kenapa diserbu Gunung Rinjaninya? Banyak yang nggak setuju, jadi nggak setujunya itu kecewa, banyak yang kecewa. Kecewanya itu gara-gara kayak ini tim sarnya Indonesia kok ini sih kok lama sih. Oh soalnya 4 hari baru ketemu. Iya, 4 hari baru ketemu, sampai dia udah meninggal kayak gitu. Terus nggak lengkap lah peralatan penyelamatannya kayak gitu. Nah dari situ netizen Indonesia nyerang hutan Amazon. Oh lu, kok kesono? Ya balas-balasan aja bang. Oh Indonesia nggak terima kalau Gunung Rinjani ya? Iya. Bingung juga sih nyalahin benda mati ya. Iya. Ya kan nyalain gunung, ngapain? Kenapa gunung yang di Google Map? Yang dikasih bintang 1 ya? Iya. Gunung salah HP, udah gue ditanjak. Bener juga sih. Iya kan? Iya bener Gue juga. ditancap buat tenda. Iya. Itu salah gue HP, Lo dikasih bintang kencing di 1. sono, Iya. lo berak di sono, nggak apa-apa gue. Iya, istilahnya dia salah tangkep tuh netizen Brazil. Ngapain Iya. gunung yang digituin ya? Iya. Padahal juga gue bilang kalau misalkan orang emang naik gunung ya resiko-resikonya jatuh udah pasti. Iya. Orang pasti udah tahu sebenarnya. Emang olahraga ekstrim ya? Betul. Jadi ya bukan salah gunung ya sih sebenarnya. Salah aware-nya manusianya Iya, mungkin ya, sama memang lagi aja udah ajalnya juga Aja sih juga. menurut gue. Terus ya kalau bisa emang dikasih helikopter kali ya. Tapi bisa nggak sih masuk helikopter tempat gituan? Bisa. Maksudnya dia langsung ke puncak gunung. Bisa. Oh, Lah kan orang nyari kan nanjaknya.
Oh bukan, maksudnya kalau udah ada yang jatuh, helikopter jemput, bisa nggak tuh? Iya, kenapa bisa sampai 4 hari ya? Iya. Jadi dia tuh jatuhnya dari titik lokasi itu sekitar 590 meter Ke bawah. bawah. Tahu. Tapi kan dia pasir-pasir kan, kalau Rinjani setahu gue. Nah, itu kurang tahu juga tuh. Iya pasir-pasir, makanya dia begitu sampai jatuh nggak langsung mati kan, bergerak kan, kelihatan kan katanya. Iya, cuman dia kan di otopsi tuh. Di otopsi itu dia tuh meninggalnya tuh 20 menit setelah jatuh. Ya, berarti maksudnya masih hidup, karena iya. Oh, tapi langsung mati dong hitungannya Bang kalau 20 menit setelah jatuh. Temunya 4 hari. Temunya ya. Oh ketemu pas 4 hari. Pas 4 hari, netizen Evakuasi. Brazil marahnya karena kok bisa evakuasi orang 4 hari. Cuman 4 hari kelamaan juga sih. Lama, cuma kemarin juga gue nonton cuma videonya si siapa itu si gondrong-gondrong itu. Penyelamatannya emang buset, susah maksudnya. Oh, iya. Ini aneh. Akses. Apa? Bukan akses tapi sih medannya. Medannya emang susah. Oh gitu. Parah. Ya gue nggak tahu tuh. Kan kelihatan gambar doang ya. Belum tahu kita situ kondisi gimana. Ternyata di bawahnya anget kan emang susah juga. Iya. Iya bener, tapi bener juga helikopter ya. Helikopter harus Helikopter sih. terus yang tangga tuh. Nah, Tret. turun tim SAR. Ya mungkin bisa jadi masukan deh. Masukan aja. Masukan aja sih. Cuman netizen nggak usah berantem ini Indonesia Brazil. ngapain. Apalagi nyalain gunungnya. Iya ngapain nyalain gunungnya gitu. Iya. Terus kalau bisa ada pantai kelelep, pantainya salah Pantainya, tuh. iya. Ada. Orang yang nggak bisa berenang ya? Iya. Itu bener juga sih An. Nah, akhirnya si Agamnya dikasih duit. Ah, Agam itu siapa? itu bakmi Agam. Iya dong. Bukan. Agam tuh orang sana kalau nggak salah dah. Dan dia bukan tim SAR. Iya. Tadinya itu porter dia tuh, Bang. Porter. Tapi dia yang nyelamatin. Dia ngambil ke bawah. Iya. Oh iya. Salah Iya. satunya. Lah tim SAR-nya kemana? Ngebantu juga. Bang. Membantu. Oh akhirnya bantu tapi juga. yang menemukan. Yang nyemplung ke bawah itu si Agam. Si Agam yang Sama ke bawah. beberapa orang gitu. Kenapa nggak tim SAR aja nyemplung ke bawah? Nah, itu I don't know deh kalau itu. Mungkin ada beberapa tim SAR juga yang ikutan, Bang. Oh. Ikutan ada yang juga yang turun. ke-highlight-nya si Agam ya. Nah, Waktu di itu highlight. dia live streaming, Bang. Oh si Agamnya live streaming. Oh Live pantesan streaming. dia nggak sorot. Dapatlah 1,3 M. Dari? Ribut lagi dari warga Brazil. Oh iya. Iya. Oh ada ucapan terima kasih. Iya, open donasi. Oh gitu. Buat si Agam ini. Iya. Tapi Oh, sama rezeki. Agamnya dibuat beli peralatan penyelamatan. Oh iya. Dibeliin alat. Wah Agam baik. Baik, Respect. anak baik dia gondrong Anak tapi baik. Iya. Tipikal Baik. gondrong nggak nyopet dia tuh. Si Agam baik. Iya. Baik kepikiran deh. 1,3 M dibeliin alat penyelamatan semua tuh sama dia. Baik. Baik deh. Kalau gue belum sih ya. minimal 3M. ujungnya sih di rekening ya. Iya. 300 sih ya. Nggak ujungnya alat penyelamat. Ujungnya. Dibalik. Enggak, alat penyelamatan 300-400 cukup kali ya? Iya, gua tahu udah kalau beli helikopter sih Oh kurang. belum, kalau beli helikopter kayaknya Lebih ya, ratusan M lebih, kayaknya ya. lebih. Enggak, gue beli drone buat nyari. Betul. Terus beli AP tangga-tanggaan, beli penyelamat di 280 lah habis. 280. Dari dulu gua kan sering nih Cum, jadi kayak misalkan naik gunung, gua sih belum gunung-gunung yang tinggi ya. Tapi emang capek tuh gila. Gua dari dulu pengen punya usul gitu ya, orang naik gunung boleh naik, tapi turunnya kasih perosotan gitu dibuatin. Oh, langsung. Iya, jadi Lah, ya udahlah. Yang capek bukan naiknya. Ya hobi kita kan gitu naik gunung kan. Iya, nanjak. Turunnya kan kita nggak hobi, emang kewajiban aja mau Iya. pulang. Nah maksud gue pulang dikasih kemudahan gitu, kasih perosotan kayak apa kayak dibuatin. Makanya kan di Cina udah ada kan? Oh iya. Iya di Cina tuh ada tangga Cum, naik ke gunung sekarang. Atau enggak lift gitu ya, lift bawah Iya. tanah gitu. Kayak di Arab tuh ada tuh kan apa Iya, iya. lori apa sih? Iya. Yang ini yang pakai seret. Iya, Iya. kereta gantung kayak Iya, iya. bikinin aja. Duitnya banyak ya. Coba ntar ngomong sama Agam. Agam bikin itu aja kan belum mampu, 1,3 Oh, belum, belum 1,3 belum ya? dapat. Enggak maksudnya negara. Iya sih. Oh Agam baik. Tapi alat penyelamatannya dikasih ke tim SAR nggak sama si Agam? Apa dia udah gua aja yang nyelamatin ntar? Nggak tahu. Enggak sampai di situ kayak beritanya dah. Oh ya udah pokoknya nih duitnya udah gue terima, gue beli alat penyelamatan gitu. Supaya besok-besok kalau ada orang Brazil, Ya nggak usah Brazil juga semuanya, Cum. ya besok kalau ada orang Mentang-mentang. nape-nape amit-amit, Jangan alat sampai udah deh, ready. Nah, mumpung lagi ngomongin gunung nih Bang, kan banyak kasus nih, tanggapan tuh nih pendaki yang naik gunung tapi malah berak di mata air itu gimana? Wah, Wah, itu sih itu kacau. goblok. Kacau. Emang ada yang begitu?
Ada. Banyak bang. Berak di mata air. Itu kan maksudnya mata air kan kita emang Buat semua ya. Iya, buat semua pendaki kan Ya, pasti jangan nyari deh, minum kayak- pasti di mata air. Nah, Ya, lo kayak gitu, berak. iya kayak gitu jangan diajak Iya, deh. Oh mungkin iya. dia biar langsung cebok bang, biar gampang, biar langsung cebok. Tolong. Sama aja lo ke restoran berak di wastafel tuh sama aja gitu. Ya. Itu tempat itunya, iya kan? Enggak, kalau wastafel masih bisa dibersihin bang. Ini Itu mata air. Iya. Goblok tuh, terlaluan tuh. Iya. Berarti orang nggak bisa minum dong. Ya. Ya kan nggak tahu. Kok nggak ketahuan cuy, tapi ya niatnya juga udah jelek sebenarnya. Iya cuman kan namanya kita dari kecil diiklanin mata air pegunungan kan kita tahu rasanya bang. Iya. Iya kan. Jadi Air kayak- dari mata air pegunungan kita tahu kalau ada beda-beda kok di gunung aslinya nggak kayak di rumah gitu kan. Bener. Males Kacau. juga. Gue- Iya, orang kayak begitu. Iya, hilang respect gue. Nggak usah diajak deh. Yang kayak gitu-gitu besok-besok sama teman-temannya jangan deh. Mungkin dia mau deket sama air, mau ceboknya gampang. Iya, gitu. jadi tek. Iya. Cuman kan masa lu mikirin diri lo doang Iya, gitu. itu. Apa gue pernah dengar juga kalau misalkan orang itu masih egois jangan naik gunung gitu loh. Iya. Lo kalau naik gunung tuh harus punya jiwa kemanusiaan lo yang tinggi karena san-san tolong menolong gitu. Ini orang-orang FOMO anjing doang tuh kayaknya tuh. Iya. Ikut-ikutan doang. BNN tidak lagi tangkap artis pengguna narkoba. Nah, Banyak banget tuh cuy nge-DM. Kenapa nggak ditangkap? Jadi alasannya itu menurut kepala BNN Martinus Sukom itu tuh banyak ini ya bang, banyak alasannya. Yang pertama itu sebagian artis itu terlibat narkoba itu bukan sebagai pengedar tapi pengguna doang. Iya. Nggak artis juga begitu ya. Terus yang kedua itu ada beberapa moral standing yang mendasari argumen. Jadi seorang pengguna itu korban. Iya, Terus nggak harus lagi. artis juga. Ini kan nggak harus artis. Nggak harus artis, korbannya kan banyak. Terus yang ketiga itu potensi efek negatif dari publik ketika artis ditangkap kayak gitu. Gue punya alasan lebih masuk akal. Nih misalnya gue setuju nih sama BNN nih. Sebenarnya gini bang, ada alasan positifnya menurut gue. Misalkan nih, gue ngefans parah sama lu nih. Pokoknya hidup gue tuh bang wancoy gitu. Ya kan, cara pakaian lu gue ikutin, cara apa lo gue ikutin, cara lu ngomong gue ikutin. Tiba-tiba lu pakai narkoba, lo ketangkap. Anggap lo nggak deh gitu, lo ketangkap. Terus nih kan rata-rata kan, kenapa kamu memakai narkoba? Ya untuk kreativitas. Kan gue sebagai fans berat lo, gue bisa berpikir, wah anjir ternyata dia bisa sekeren itu karena dia enggak. Bisa dong, Aja gitu. bukan gitu, biar gue kreatif kayak dia. Bisa. Bisa. Iya Bisa. kan? Mungkin itu alasannya, mungkin ya. Kalau gue ngelihatnya. Karena kan fans-fansnya Wiz Khalifa, Bob Marley, kan ada juga enggak karena ngefans sama lagunya atau sama dianya gitu. Walaupun sebenarnya alasan Sama BR-nya. iya. Iya buat ngasah kreativitas Iya. ke sono sih menurut gua alasan sih ya. Menurut kepala BNN nih, ketika menangkap artis sama saja mengiklankan gratis narkoba kepada publik. Oh, wow. Ya, masuk sih kalau kata orang. Iya. Menurut lu gimana, Bang? Aduh, bingung sih. Harusnya kalau gue bilang yang namanya kriminal, ya itu kan jatuhnya udah kriminal ya. Jadi nggak ada inilah, diseragamin lah mau artis mau siapa juga. Iya Ya sih. hukumannya harusnya sama juga tuh sama yang waktu itu tuh, yang ketangkap narkoba cuma disuruh sholat. Kan sama juga, harusnya. Harusnya suruh sholat. Lu nggak tahu? Nah, Boleh nggak sih ngomong gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Jadi ada di daerah mana gitu ya, polisi ketangkap guna Sama warga? pakai bukan sama polisi enggak, Hmm. ketahuan sama atasannya. Hukumannya cuma disuruh sholat 5 waktu. Kan nggak usah Hukuman- disuruh kan emang kewajiban. Emang kewajibannya sholat gitu kan. Iya, itu agak kurang adil menurut gue sih. Iya. Heeh. Sama si artis ini. Iya, sama siapapun. Nggak, maksudnya sama case artis ini Oh kurang iya. adil. Iya. Mungkin harus dimatengin kali, mungkin kalau misalkan artis tetap dihukum cuman nggak usah diworo-woroin mungkin. Iya. Penangkapannya nggak usah Bener. divideoin. Mm-mm. Kayak gitu-gitu. Soalnya juga sebenarnya banyak yang obrolan di masyarakat tuh jelek tentang orang yang nangkep tuh kayak begitu, Cung. Maksudnya kan kita orang tuh ngomong selalu gini nih. Ketika lu udah di short kamera, lu pasti nggak bisa
86 Iya benar. gitu. Nah mungkin mau ngilangin itunya kali. Mungkin ya. Harusnya, tapi malah kebalikannya. Orang tahu nih, misalkan gue temen lu nih, lu artis, lu ketangkep, gue tahu, tapi lu nggak ditangkep, kan malah berarti bocil 86 nih, kan malah Iya, gitu ya. iya, Sebaliknya kan, Malah mikir jelek. iya kan. Kalau memang aturannya, ya udah. Terus kalau ketangkep, dia apa? Terus kalau lu ketangkep, besok jangan lagi gitu. Itu Enggak, nasihat, jatuhnya nasihat kalau sih. enggak gini, Pak, kita mau meringkus. Siapa ya? Ada nih Pak, mana datanya? Dia mah artis. Bener lagi. Jadi si Pak Martinusnya tuh bilang selama masa kepemimpinan dia, kalau ada anak buahnya nangkep artis, yang disalahin anak buahnya. Gokil, aneh. Berita dari mana lu? Ada di Masa begitu ya? Aneh sih, jadi artis dah. Iya. Jadi teman-teman gue nggak usah ke Thailand, teman-teman gue. Iya, tangkap aja ya, nggak ditangkap juga. Iya. Ya aneh sih, aturannya aneh. Ya, kita coba lihat aja nanti Iya, gimana. setahu gue itu kan BNN. Kalau di kepolisian katanya kalau misalkan berat banyaknya barang nggak sampai buat ngedarin, itu emang nggak ditangkap, cuma rehab. Karena rehab. mereka itu cuma korban. Fair. Betul, fair. Nah, begitu. Cuman kalau misalkan artis jangan ditangkap. Artis jangan ditangkap, jangan diapain sih, aneh. Aneh, jangan. mungkin maksudnya itu tadi bang yang pengguna. Kalau pengguna nggak ditangkap. Tapi Kalau rehab. pengedar, iya, tapi rehab. Cuman ini kan nggak boleh ditangkap sama sekali. Jatuhnya kalau pengedar tetap ditangkap sama. Nggak pengguna. Kalau pengguna ya. Orang biasa rehab. Iya. Artis? Kalau artis, kalau Nggak. followers dia 500k, nggak ditangkap dong. Kayaknya sih enggak sih harus. Nah tapi standarisasi artis tuh gimana Iya dulu nih? juga. Artis kan artis TV kayak influencer kayak apa-apa nih. Tahu-taunya takutnya dia artis TikTok. Udah gua nggak ditangkap. Dap. Diringkus. Pas saya baca berita ini, enggak, lu nggak ada di bioskop anjing. Nah, iya kan standarisasi artisnya, Iya. artis bapak Iya, kantor betul apa banget. ya artis yang kita lihat nih. Iya. itu juga Beda, bisa. siapa tahu dia ada standarisasi juga. Nih dia bilang di podcast sebelah nih si Pak Martinus ini, saya larang keras sekali. Kalau saya tahu ada anggota saya yang menangkap artis, pasti saya marah. Harusnya yang hostnya nanya, Pak, standarisasi artis Bapak siapa nih? Kalau standar Bapak Vino Bastian, beda berarti sama. Tapi iya, di podcast sebelah itu nggak nanya. Setelah ketahuan diapain gitu? Nggak nanya. Belum sampai situ sih. Penasaran sih gue mau tahu jawaban Pak Oke, kita Martinus nonton tuh. podcast itu sekarang. Penasaran gue pengen tahu jawaban Pak Martinus. Podcast? Martinus ya? Iya Pak Martinus. Ntar kita nonton deh. Iya. Janggal Itu juga lumayan sih. janggal, Lumayan lumayan janggal sih, aneh. Cuman mungkin kita belum tahu detailnya, mungkin. Ya, mungkin ada apanya gitu kali. Iya, soalnya ntar banyak banget artis takutnya. Jadi banyak banget artis yang dap nih. Iya, masalah itu emang mereka tuh kebagi dua sebenarnya sih. Jadi instansi BNN sama polisi emang beda sih mereka. Iya. Kalau misalkan polisi yang nangkep, Ya berarti nggak termasuk yang itu. Aturan nggak itu. ikut. Karena itu aturan BNN kan? BNN. Iya. BNN tuh yang ke rehab ya. Hmm. Kalau BNN nangkepnya bandar bis- dikeserahin ke polisi. Kerjasama dong berarti, Bang. Harus ada kerjasama dong antara BNN dan polisi. Setahu gua enggak dah. Nah terus kalau BNN nangkep di penjara gimana? BNN kan punya penjara juga kan? Oh gitu, beda. Iya, beda. Oh jadi kalau BNN nangkep di penjara di BNN. Iya. Kalau polisi nangkep di penjara di polisi. Mm-mm. Oh begitu. BNN kan ada penjaranya tuh, nggak salah di Cawang apa? Oh begitu. Jadi dari tadi kita ngobrolin konteksnya BNN ya bang, BNN. Iya, nggak- BNN. bukan polisi. Enggak, gue nggak tahu kalau ternyata tuh beda. Iya. Gue pikir Oh, sama. setelah ketangkep BNN dioper ke polisi gitu? Iya, gue mikirnya gitu. Kayaknya enggak deh, ada penjaranya. Soalnya temen gue pernah di penjara BNN. Oh iya. Iya, kabur lagi. Tapi kenapa kalau polisi nangkep nggak diserahkan ke BNN, kan dia Badan Narkotika Nasional. Jadi Iya, semua ya, yang harusnya polisi pindahin ya ke situ ya. Iya, jadi udah lo Lu tangkep aja kerjaannya. iya, Oper. Tapi nggak tahu ya, kita nggak ngerti juga sih. Ya udahlah, kalau begitu kita tunggu Kabar selanjutnya. kabar artis Ya yang gue penasaran sih kabar artis yang ketangkep. Iya, Yang ketangkep pasti gini. tapi nggak jadi Artisnya ketangkep gini. deh. told you. Gitu. Lanjut berita selanjutnya. Nah ini kalau ini polisi menggerebek pesta berkedok family gathering di puncak. Yang rame banget ya.
Udah 30 punya istri. orang dari 75 orang dinyatakan reaktif HIV dan sifilis. Wah, gila sih itu. Wah, kayak gitu-gitu serem tuh ya. Iya. Gimana itu ya? Itu ada yang cepu berarti ya? Pak, nih ada sebatang nih. Misalkan nih bang, Ada lo punya yang temen deket, temen deket. Gue deh, omongan coy. Lu G. Enggak, temenin gue yuk. Temenin gue yuk. Oh. Acara. Gue lagi pengen, bang tanggal segini kosong nggak? Temenin gue yuk gitu. Ya. Puncak. Temenin kan? Temenin dong. Ya. Mau ngapain cum? Gitu Ya. dong biasanya dong. Gue ada family gathering, cuman emang mau ngundang lu aja sekalian lu liburan. Ya. Berangkat dong kita. Berangkat nyampe laki semua. Tapi Terus? masih normal. Masih normal, masih yang kayak minum-minum. Iya, Ya, iya. apa-apa gue. Apa-apa. Lu nggak nanya tuh, nggak nanya Iya, apa-apa sama gue. iya. Udah malam mati lampu nih, tinggal yang lampu-lampu warna-warni itu yang Iya. kecil. Udah copot baju sama celana. Bang, copot gitu. Wah, marah sih cuma. Geli gue anjing. Bang, copot. Wah, anjing enggak. Hah? Jangan sampai sih. Tapi kan kelihatan cum perawakannya. Iya, tapi kan lu udah nyampe. Iya, gue balik badan sih pas nyampe perawakannya kelihatan. Enggak dong kan emang saudara gue begitu gitu. Udah malam nih. Tapi Tab. belum tentu Belum. acara itu gitu Belum. ya. Ya udah Udah. deh, masih gue tunggu sih. Tunggu kena Iya. angs. Bang, udah copot baju tuh, bang. Wah, tuh udah aneh gue enggak. Udah. Sorry cum. Mana? Ada acara gue. Acara apa mana? Di Ciawi pokoknya ada gue. Enggak udah bang, Betul, sini aja. Kagak. Sini Nggak aja, ada, Bang. Nggak ada deh. Sini Udah, aja. gue cabut. Udah bang, Langsung tuh. copot. Kagak. Buruan. Cabut gue tuh acara begitu. Disawer. Hah? Disawer lu nih. Wah. Copot. Wah, Cuma kagak. soft dollar semua. Kagak cum. Sambil gini, Agak. copot. Kagak. Nih soft dollar nih. Ini udah $2.000 nih. Hop, kabur. Copot. Yo, terus kabur. Jatuh di bawah nih. Kabur. Maksudnya kabur. Kabur gila lu. Gua temen lu lari. Bang lu mau kemana? Udah bang santai aja lah, nggak usah munafik lah. Wah, anjing. Badannya yang GG Aquaman gitu lagi. Terus di belakang ada yang mancoy. Gitu gimana? Gue gak ngerti sih ya orang-orang model kayak begitu. Ada juga yang kayaknya takdir dari lahir begitu, ada juga sih kayaknya. Cuma banyak zaman sekarang tuh udah karena pergaulan juga cuy. Iya. Tapi gue nggak tahu bang ya, kalau takdir gue bingung bang. Hah? Kalau alasannya karena takdir ya, bang ada. Kalau gue nggak ngomong itu ada, tapi ada takdir yang dia dilahirin sebagai cowok, cuma gen ceweknya itu lebih gede ada. Ya kromosomnya. Apa sih namanya? Ada kromosom XX Iya. sama XY gitu lah. Ah, Itu tapi dia kromosom- laki padahal. Nggak tahu ya, gue selalu merasa yang kayak gitu itu ya karena pergaulan, karena dari kecil mungkin dia mainnya sama perempuan, mungkin dia terinspirasi pengen jadi lawan jenis, tapi sama dia diikutin naluri itu, diikutin. Ya kalau misalkan ini deh, kalau misalkan jujur-jujuran aja, kita juga waktu kecil pernah main-mainan cewek. Iya. Kita lompat tali juga. Ampera, zaman dulu. Apa tuh? Iya namanya Ampera. Iya, kita pernah juga, kita mungkin punya temen cewek atau ada cewek, kita ambil Barbie-nya, kita gini-gini, ada dong. Ya, ya. Iseng aja sebenarnya, Iya, iseng iya. doang. Cuman mungkin nggak kita ikutin nalurinya. Iya. Mungkin gue ngerasanya orang kayak gitu ya nalurinya diikutin gitu, nggak ada. Akhirnya lama-lama kan kebentuk kalau ikutin tuh naluri menurut gue. Tapi kan dia tuh ada cowok ada ceweknya bang tetap. Ah, Bang. di mana? Jadi ya anggap gay nih. Nanti ada si sosok ceweknya, ada sosok cowoknya juga bang. Yang kata orang boti apa Iya. gitu. Ju. Iya, iya. Karena nalurinya tuh diikutin. Nggak, oh gue laki nih, pop. Nggak gitu. Menurut gue, kan lu juga nggak tahu ya sebenarnya. Ini kan lurus-lurus aja. Nah tapi kalau pesta, nah gue yang pengen gue tanya, ada pesta gay gitu misalkan, digerebek, itu atas dasar apa penggerebekannya? Nah, itu juga bingung. Karena gini bang, ada berita lagi nih, salah satu lembaga hukum Amnesty International itu nggak setuju Digerebek. gerebek. Mereka minta untuk yang ditangkap, kan ada yang ditangkap nih, itu dibebaskan. Meskipun
ujungnya yang ditangkap itu cuma 4 orang yang penyelenggara acaranya ini. Oke. Karena nggak jelas nih penangkapannya itu Atas dasar apa gitu. Terus habis itu juga mereka sebenarnya digerebek itu cuma disuruh ini doang sih, cuma disuruh tes aja sampai akhirnya ketahuan 35 orang HIV. sama sifilis gitu. Anjing sifilis kotor berarti. HIV gila. Duh. Gila. Iya, kalau gue bingungnya ini ditangkapnya kecuali kita punya aturan gay nggak boleh. Kita ada nggak sih aturan gay itu tidak boleh? Kayaknya nggak ada sih. Gua nggak tahu sih. Nah, kecuali ada aturan itu ya. Ya, itu Tangkap berarti dia. ngelanggar. Langgar. Kalau enggak kan Iya, dasar apa ya? iya sama kayak kita mungkin bikin reuni di puncak aja berarti kan. Iya. Tapi bedanya dia Telanjang. buka. Wow. Kayak pakai gising nih, Bang. Ada yang pakai G-string ya? Wow. Nggak malu dia diliatin teman-temannya. Berarti tadi sawer yang jadi cewek dong berarti. Iya pasti yang pakai G-string. Iya sih. Nggak malu dia depan teman-temannya ya begitu ya. Jadi Jadi ini pesertanya itu dari berbagai daerah. Jadi orang kalau mau ikut tuh bayar 200.000. Anjing. Nah tapi acaranya tuh ngapain? Acaranya itu kayak sex party nggak sih? Ngeos sana sini aja. Oh gue pernah tahu tuh ada tuh konten di mana gitu di. Jadi pokoknya gelap total, semuanya bugil. Lu suka ketemunya aja lu tusuk. Beneran. Lah kalau cewek sama cewek ketemu. Ya ada jadi ada gelang Oh. nyalanya. Oh gua tusuk, gue nusuk. Hmm. Tapi lu nggak tahu nih bentukannya gimana. Gila pantesan gitu ya. HIV. Iya Mungkin penyakit. kalau ngegerebek itu kalau misalkan nih ini ngomongin yang normal nih, misalkan hotel digerebek gitu, itu kan karena mereka belum menikah. Kalau itu kan wajar kan digerebek karena ada hukumnya. Oh, iya. Iya nggak sih? Emang kalau belum menikah nggak boleh. Ngeos. Ngeos maksudnya kan? Iya. Enggak boleh. Enggak tahu juga gua. Gue juga bingung. Mungkin karena di bawah umur gitu. Ya, Kalau bawa umur iya. jelas. Kalau bawa umur jelas. Kalau bangun jelas. Terus kalau misalkan itu kayaknya nggak ada aturannya deh. Nah, aturan. Iya, kalau ada Enggak aturan. gimana juga kayak lu kita tangkap kenapa? Ya? Lu ngeos, lu belum nikah. Ya hak dia juga ya. Kan suka sama suka. Iya, nggak boleh pokoknya. Iya, itu dia. Ada rancu juga sih. Nah itu gua nggak tahu tapi ya. Iya. Sebenarnya boleh apa enggak? Cuman gua berapa kali juga lihat berita sih. Kalau misalnya nggak boleh sih banyak yang kecewa. Kalau Iya, masa deg-degan. maksud gua pengusaha hotelnya. Iyalah pasti kan omsetnya nurun drastis itu. Pasti nurun parah itu. Tapi gua nggak tahu tuh, gua juga sering lihat sih penggerebekan hotel disuruh nunjukin surat nikah ada. Iya, Bagus ada. Sering lihat, cuman dari dulu tuh gua belum tahu ini sebenarnya kenapa dilarang terus hukumnya apa gitu gua nggak tahu. Mungkin biasanya ini kali warga sekitar laporan dari Iya, orang nggak gitu, seneng kayak nih. keganggu gitu sama Iya, ada Berisik aktivitas kali ya. kasus yang gitu. aktivitas aneh nih di daerah gue nih gitu. Ya elah bang. Ini tampangnya pucat-pucat nih. Cowok semua pucat-pucat. Ya tapi lu juga ya kalau mau nges nggak usah di hotel perkampungan warga juga sih ya. Maksud gue, ya gue pemikiran sama warga sih. Yang agak-agak daerah hotel gitu kan bisa tuh. Agak-agak daerah kota dikit gitu. Iya. Jangan yang di perkampungan juga, nggak enak juga dilihatnya betul memang. Iya, tapi ya kalau misalkan orang warganya udah nyantai sih biasa aja sebenarnya. Karena memang daerah puncak juga banyak kan. Wow, banyak banget. Udah digusur. Dia malah nyewain rumah sendiri lagi. Iya, terang-terangan itu. Kayak dulu kan puncak pinggir jalan loh. Dan nggak apa-apa gitu. Nggak tahu gue mungkin ada aturan-aturan tertentunya ya sebelum digerebek ya. Menyalahi apa pasti kan ada aturan. Kita kan negara hukum. Mungkin ya balik lagi menghindari di bawah umur mungkin. Iya, Ya, cuman berarti pas digerebek ada KTP berarti aman gitu ya ya. cuman nggak enak juga bang. Iya. Harus nunggu dek nunjukin KTP yang gerebek 8 orang kan males juga ya. Iya. Langsung bad mood nggak lo? Langsung nggak jadi dong. Males anjir. Aduh. Nggak jadi 2 kali. Iya, repot. Nggak tahu lah, pokoknya aturan-aturannya gue juga sebenarnya banyak yang rancu, cuman kadang nonton berita juga masih suka bingung gue. Iya.
ini boleh apa enggak. Harusnya kalau berita gitu ya disertain ya undang-undangnya. Iya, jadi Ya. iya. Ini undang-undang ini, Iya. penangkapan ini atas dasar ini harusnya Betul, gitu ya. betul. Jadi kita jelas, Iya. jangan penggerebekan di hotel temukan pasangan belum menikah. Iya. Itu kenapa? Iya. Harusnya dikasih. Temen gua ada tuh gitu. Itu kan pembelajaran juga ya buat masyarakat nih. Iya. Wah, ilmu lagi nih Berarti dari nggak gue boleh nih kumpul Iya. kebo apa segala macem. Iya, ini disertai sama ini, undang-undangnya ini gitu. Suka juga tuh buat TV. Iya. Buat news. Iya, biar jelas kitanya juga. Iya. Kita kan nggak ngerti. Jangan ente cuma ngambil visual terus rame-ramein di media. Iya, terus tau udah jongkok aja jalan Oh, kan. iya. Iya, udah dijongkokin Yang udah anting pada juga. begini. Kan gak enak juga kita kenapa dia nih. Ya tapi paling janggal ya itulah masalah artis nggak ditangkap tuh gue paling bingung tuh. Iya. Itu kayak ngasih jalan artis pada make ya. Iya Kayak makanya. gitu ya. Iya, itu juga makanya kayak tadi disertain tuh semua itu jelas. Udah tahu kan kita kan gampang nangkep sepotong kan. Iya. Iya, entar takutnya yang artis-artis ini langsung pada, "Bang, gue beli, Bang. Sekilo." Iya. Iya, langsung Tiba-tiba artis nyetok. begitu gimana? Iya, jangan. Maksud gue harus jelas. Lo juga kan berarti. Iya siap. Informasinya harus Nah, lengkap, selengkap-lengkapnya lengkap. Iya, jangan separuh-separuh ya. Bener. tapi gue nyari beritanya juga sepotong-sepotong juga nyampe situ. Nah, itu makanya beritanya sebenarnya si sumbernya ya. Ya sumbernya harus diperhatikan lagi. Ya kita bikin channel TV aja, Bang. Ayo bikin TV aja tuh Biar berita. kita ngasih lihat semuanya. Iya. Ntar cari investornya dulu deh. Mm-mm. Biar apa namanya? Apa kita kerja sama BNN? Ada temen gue tuh. Iya. Temen gue dulu kuliah, parah pemakainya. Goblok nih, pokoknya orang paling kotor deh bang makin narkoba. Tiap hari tuh di kampus bawa segini ganja. Hilang tuh 6 bulan. Kemana nih orang nih nggak ngampus nih. Buat gue besok masuk pakai meja BNN aja. Nggak jelas nih orang. Dari mana dia? Bener bang dia pakai meja. Hilang 6 bulan. Dia yang dagangin tuh bang di kampus. Hilang 6 bulan balik-balik pakai meja BNN. Bersih kampus nggak ada yang make. Dan nggak ngobrol, diem aja. Oh bersih kampus nggak ada yang make. Waks nih marketingnya nih gue bilang nih anjing. Emang tugasnya kali gitu. Iya. Sama temen gue juga ada yang kayak begitu, putar malah. Tiba-tiba jadi BNN. Aneh ya. Udah tapi bener dia make. Kalau dia make terus dia nggak make ini nih di kerjaan BNN balik. Dia mindik cepuin masih masuk akal. Dia pakai kemeja BNN dia duduk situ bersih bang kampus gue. Nggak ada yang make. Dimusuhin ya tapi. Nggak ada yang berani deketin lah. Gila lu. Mas Andin hilang dulu. Iya. Lu kok ngilang lama banget nih 6 bulan. Terus mainnya langsung pakai meja BNN, belakang tuh BNN. Anjing nih dari mana nih si anjing nih gue bilang. Udah deh, gak ada yang nemenin tuh. Tapi kampus gak ada yang make. Berarti caranya taruh aja orang satu-satu orang pakein meja BNN ya Iya. di setiap lokasi. Iya, kalau itu kan masih boleh. Kalau seragam polisi kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Dia Masuk kampus kan? nggak boleh. Nggak tahu gue. Emang Nggak nggak boleh. boleh sih, kasih tau gue. Kenapa? Kecuali instansi nggak boleh masuk deh. Kalau zaman gue kuliah tuh soalnya kayak begitu. Gara-gara? Ya gue nggak ngerti. Kecuali lo ada yang ketangkap di luar, terus kampus lo digebek, bawa orang itu boleh. Oh boleh bawa surat penggerebekan. Terus dari kampusnya ini sih bang, biar kamu nggak jelek nama kampusnya aja. Iya, kalau zaman gue kalau nggak salah nggak boleh deh polisi masuk kampus. Kalaupun ngamanin kampus, ribut-ribut di kampus, dia cuma dari luar kan, dari jauh kan, nggak boleh. Oh gitu. Oh berarti kalau ada urusan kampus, urusan dalam, Iya, urusan dosen dalam, deh, iya. urusan pengurus ya itu ya. Gimana itu? Kecuali diundang Iya. sama kampus baru dia datang. Oke kalau gitu. Alhamdulillah. Tuh. Abangku, terima kasih. Siap. Sukses selalu buat Gledek. Amin. Hari Sabtu manggung Gledek di Amin. Local Fest. Iya. Semoga manggungnya lancar Ya, amin. dan menghasilkan penonton yang membludak. Iya, amin. Terus Apa? ya? semoga jangan pada gini. Bukan apa-apa, entah HIP. Ya Rehan udah jadian kok. Oh, udah. Oh, tinggal di masa. Iya. Ya kan udah jadi namanya di
La Favela. Favela, Bali. Favela, Bali. Iya. Ya udah, kalau begitu. Dadah. Pamikonas